Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan aktivitas kita pengajian fikih praktis. Sebelumnya kita sampaikan kepada yang terhormat di sini, mungkin tadi ada saya lihat Ustadz Cecep. Oh, mungkin sudah keluar ya. Ustadz Cecep atau para pengelola asrama atau para mahasantri. Baik, kita akan lanjutkan. Di awal tadi kita buka dengan alhamdulillah karena memang kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat lainnya atau bahkan mungkin di beberapa belahan bumi lainnya, di negara-negara lain, bahkan Indonesia pun saat ini banyak di antara saudara-saudara kita yang terkena wabah virus corona atau COVID-19. Orang sekarang jadi curiga-curiga itu ngelihat yang batuk-batuk kayak gitu, jangan-jangan nih. Bahkan orang sekarang saling curiga, mau salaman takut. Islam sebenarnya memberikan petunjuk ataupun pedoman. Islam sebagai way of life atau pedoman hidup, pandangan hidup, memberikan pedoman khusus bagaimana cara berperilaku hidup sehat maupun bagaimana cara pola makan yang sehat. Karena pada dasarnya orang bisa terkena penyakit itu dikarenakan pola hidup tidak sehat ataupun pola makan yang tidak sehat. Kita doakan saudara-saudara kita yang terkena wabah, mudah-mudahan diberikan Allah kesembuhan. Karena dikatakan bahwasanya walaupun ini virus belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, tetapi tingkat kesembuhannya di atas 50% dan mudah-mudahan itu sembuh. Terkait hal ini, diduga asal wabah tersebut adalah disebabkan oleh binatang. Ya, diduga kuat ya memang karena belum ada ditemukan pasien zero atau pasien yang pertama kali kena, sehingga para pakar mengatakan diduga kuat atau dugaan sementara mereka disebabkan oleh binatang yang membawa virus tersebut. Dan kebetulan binatang-binatang tersebut itu termasuk yang diharamkan memakannya dalam Islam. Dan kita juga mengenal ternyata perilaku makan orang yang di tempat asal mula wabah tersebut, perilaku makannya memang tidak lazim, anti mainstream, tidak biasanya, makanannya aneh. Dan termasuk makanan-makanan yang diharamkan juga di dalam Islam. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, bukan hanya orang yang beriman ataupun orang Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah menyeru kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Al-khitabnya kepada manusia seluruhnya, bukan hanya orang beriman. Mau dia beriman atau tidak, mau dia muslim atau tidak, selama dia manusia, kulu mimma fil ard halalan thayyiba. Dua syaratnya, halal dan thayyib. Jadi bagi orang yang non muslim pun mereka dianjurkan untuk memakan makanan yang halal. Karena makanan yang halal ini berdampak bagi kesehatan juga. Berdampak bagi kesehatan. Nah, oleh karena itu hari ini insya Allah kita akan bahas terkait fikih kuliner. Mungkin pembahasan ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu hari ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Memang tidak didapatkan di dalam fikih-fikih klasik itu namanya fikih kuliner, nggak ada. Di dalam fikih-fikih klasik itu disebutkan as-saidu waz-zabaih.
tentang bagaimana berburu dan menyembelih hewan. Di situ dijelaskan hewan-hewan apa saja yang haram atau dilarang untuk dimakan, dilarang untuk dikonsumsi. Lalu apa urgensinya bagi kita membahas ini? Mengapa harus halal? Yang pertama, kenapa harus halal? Untuk urusan makanan, untuk urusan perut ini, bahkan ini menjadi dosa yang pertama yang manusia lakukan. Nabi Adam alaihissalam, Allah berikan segala nikmat yang ada di surga, berbagai macam makanan. Namun inilah ujiannya bagi manusia. Allah uji manusia dengan perutnya. Ujiannya, silahkan makan apapun kecuali fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Dikatakan fala taqraba hadhihi syajarah. Di situ hanya disebutkan pohon itu, tidak disebutkan namanya. Adapun namanya itu ada yang menyebutkan buah khuldi dan lain sebagainya, itu riwayat-riwayat mungkin dari hadis maupun dari pendapat ulama. Tetapi Al-Quran tidak menyebutkan apa nama buahnya apa. Al-Quran hanya mengatakan jangan sekali-kali dekati, apalagi memakan buahnya. Namun skenario Allah lain. Ternyata Adam dan Hawa memakan buahnya sehingga digelincirkan dari surga oleh Allah. Nah inilah untuk urusan perut saja, untuk urusan makanan, sehingga Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Yang kedua, kenapa kita harus mengkonsumsi yang halal? Karena makanan yang haram itu dapat mencegah atau menghalangi doa seseorang. Dapat menghalangi doa seseorang atau lambat diijabahnya. Doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan, tetapi bisa jadi lambat diijabahnya. Berdasarkan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba." Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Kemudian Rasulullah menceritakan seorang pemuda yang sedang berpergian jauh, yutilus safar, berpergian jauh. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Dari hadis ini juga para ulama memahami bahwasanya di antara kondisi ataupun waktu-waktu yang diijabah berdoa itu adalah ketika dalam berpergian. Ini yang rumahnya di Pangkalan Bun, yang rumahnya di Seruyan, Sampit, ketika nanti pulang itu dalam keadaan safar untuk pulang kampung, berdoalah di mobil. Ya Allah, semoga nilai NIM saya tinggi, ya Allah semoga saya cepat lulus, semoga skripsi saya diterima, ya Allah, semoga dosen pembimbing saya baik. Begitu, doa saja silakan, karena itu tempat yang diijabah. Oke, balik ke riwayat tadi. Orang tadi berdoa, kata Rasul, ya Rob, ya Rob, dia berdoa kepada Allah. Berbagai macam doa dia panjatkan, tetapi apa kata Rasul? Mat'amuhu haram, makanannya ternyata haram, tetapi yang dia makan haram. Wa malbasuhu haram, dan yang dia kenakan, yang dia pakai pun ternyata dari yang sumber yang haram. Fa inni yustajabulah, mana mungkin Allah mengijabah, kata Rasul, sementara makanannya haram, pakaiannya haram. Nah, oleh karena itu pemahaman terkait kehalalan produk ataupun yang dikonsumsi ataupun yang dimakan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah mencegah dari api neraka. Berdasarkan hadis Rasulullah, la yadkhulul jannah lahma nabat min suhtin, tidak akan masuk surga nabat daging, lahmun daging, nabata yang tumbuh min suhtin, dari sesuatu yang haram. An-naru aulabi, maka nerakalah yang paling pantas untuknya. Kemudian yang keempat adalah mencegah timbulnya penyakit. Nah ini salah satu di antaranya kenapa harus halal. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran dikatakan wa atun nisa saduqatihinna nihlah, berikanlah mahar kepada para perempuan itu, berikanlah mahar yang baik. Apabila mereka memberinya, kata Allah, maka terimalah
terimalah di sini menggunakan bahasa kulu. Ya. Fakuluhu, makanlah. Terimalah, ambillah, makanlah. Maksudnya hani'am mari'a. Nah, Al-Qurtubi menafsirkan yang disebut hani'a itu adalah baik. Hani'a, mari'a itu adalah tidak berdampak negatif ketika dimakan. Artinya ada makanan yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh. Kemudian yang kelima, kenapa harus halal? Fa'azallahum asyaitan. Setan telah menggelincirkan Adam dan Hawa tadi dari surga. Fa'akhrajahum mimma kana fih, sehingga mereka dikeluarkan dari surga tadi. Sehingga orang yang mengkonsumsi ataupun memakan makanan yang haram itu sama saja dia mengikuti langkah-langkah setan. Pembahasan terkait halal dan haram makanan ini ada banyak, makanan itu ada banyak, hewan aja ada banyak. Kalau kita sebutkan satu persatu mana yang haram, mana yang halal, itu sangat banyak. Binatang jumlahnya jutaan, makanan pun demikian, variannya sangat banyak. Nah, tetapi dalam Islam itu lebih dipermudah. Berdasarkan kaidah fikih, al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada yang mengharamkan, ya kan? Al-aslu fil asya al-ibahah yadullu dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka dia baru menjadi haram. Oleh karena itu, untuk mengetahui yang halal cukup ketahui yang haramnya saja. Kita hafalkan yang haramnya, maka sisanya adalah halal. Mengenal yang haram berarti kita mengetahui yang halal. Kalau dalam segi makanan yang sering kita konsumsi itu kan mudah, atau yang kita beli atau yang sudah dikemas dengan baik itu kan sudah ada label halal dari fatwa MUI. Gampang. Tapi apakah semua yang tidak berlabel halal itu tidak halal atau haram? Tidak. Ada banyak jumlahnya produk yang belum disertifikasi halal. Nah, lalu mana saja yang haram? Itulah yang akan kita perkenalkan hari ini. Makanan yang haram itu diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sebabnya. Dua, berdasarkan sebabnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah karena zatnya. Haram karena zatnya. Yang kedua karena sumbernya. Berdasarkan hadis Rasulullah yang tadi kita bacakan, laki-laki yang berdoa menengadah tangan kepada Allah kemudian dia berdoa, dia makanannya haram dan malbas, pakaian. Artinya bukan berarti semua yang dipakai, tetapi bisa jadi yang disebut sumbernya, sumber dari makanan tersebut. Jadi ada dua, zat dan sumber. Yang zat itu terbagi kepada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Berdasarkan zatnya terbagi dua, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum dulu, bisa makanan apapun, entah itu binatang, entah itu makanan jenis apapun, tetapi kalau mengandung tiga hal ini maka dia diharamkan. Maka makanannya umum saja, apa saja. Yang pertama dia memabukkan, jelas ya, memabukkan. Kemudian najis, mengandung najis. Yang ketiga adalah madarat, memudaratkan makanan tersebut. Jadi ada tiga yang umum tadi. Satu lagi khaba'ith, ya, jijik. Karena jijik ini bukan hanya terletak pada hewan, kadang juga pada makanan, menjijikan. Itu tidak thayyib dia. Kemudian yang hewan, ya, yang khusus tadi khusus hanya pada hewan. Yang hewan ini terbagi kepada 6 lagi. Ada hewan yang secara eksplisit diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu tidak kita bahas lagi, sudah jelas keharamannya. Kemudian bangkai. Yang ketiga adalah yang bercakar dan bertaring. Bercakar dan bertaring. Kemudian dilarang membunuh hewan tersebut. Karena dilarang membunuhnya maka menjadi haram. Kemudian diperintahkan untuk membunuhnya. Nah, diperintahkan untuk membunuh di sini berbeda dengan yang disembelih. Kalau diperintahkan untuk membunuh itu bukan disembelih, ya. Misalnya diperintahkan untuk membunuh adalah cicak.
itu tidak perlu lagi pakai disembelih, langsung aja pukul. Nah, itu diperintahkan untuk membunuhnya. Bahkan kalau sekali pukulan pertama dia langsung mati, itu pahalanya berbeda dengan 2 kali pukulan. Jadi 1 kali pukulan langsung mati itu beda pahalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Kemudian khaba'is, yang jijik tadi. Nah, kita akan mulai dari yang umum dulu. Makanan yang diharamkan berdasarkan yang haramnya disebabkan oleh karena keumuman yang dilarang tadi, yaitu memabukkan, najis, dan madarat. Yang pertama itu najis, haram karena najis. Haram karena najis ini juga jelas di Al-Quran sebenarnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa amma uhilla li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala adin fa inallaha ghafurur rahim. Mayit, dam, darah, karena darah itu dianggap najis sehingga diharamkan untuk memakannya. Nah, kalau darah jelas mungkin tidak ada orang yang memakan darah, tetapi ada jenis makanan yang olahannya, bahan olahannya itu dari darah. Di Jepang ada namanya, bukan di Jepang, di Islandia, Skotlandia itu orang terbiasa mengkonsumsi namanya black sauce, sosis hitam. Nah, sosis hitam ini adalah dari darah yang dibekukan. Bahkan di daerah Jogja, mungkin ada sebagian di daerah Jogja itu ada namanya marus. Marus itu juga dari darah yang dibekukan, darah hati, darah sapi dibekukan, lalu dimakan. Nah, mengkonsumsi darah itu haram. Ada juga orang yang mengatakan mengkonsumsi darah ular. Nah, khususnya bagi laki-laki, konon katanya dapat meningkatkan vitalitas. Nah, walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Jadi jelas darah itu tidak boleh dimakan. Yang kedua adalah najis. Nah, di dalam najis ini ulama bisa berselisih pendapat. Contohnya adalah yang najis itu ada terapi minum urin untuk pengobatan. Saya dulu bahkan pernah ketika sakit mata ada orang yang menganjurkan untuk ditetesin urin. Urin itu adalah benda najis. Sepakat jumhur ulama dari Asy-Syafi'iyah, Al-Hanafiyah itu mengatakan najis. Semua yang keluar dari depan dan belakang, baik itu dari manusia maupun hewan, itu najis. Semuanya najis. Tetapi nanti jangan heran, ada seorang ustadz yang meminum urin unta. Nah, cek aja di YouTube. Ustadz siapa, lupa saya namanya, Nasir, ya. Beliau bahkan menganjurkan untuk mengkonsumsi urin unta, karena ini memang berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih bahwasanya qudima unasun min uqulit, ada orang-orang yang dari suku Ukul namanya, suku Ukul. Mereka ini datang kepada Rasul untuk meminta obat, untuk minta disembuhkan, meminta saran disembuhkan penyakit. Lalu kata Rasul menyuruh mereka untuk datang ke kandang unta. Fa'amarahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin, disuruh ke kandang unta. Wa ayyashrabu min abwaliha, dan mereka dianjurkan oleh Rasul untuk meminum urin unta, wa albaniha, dan susu unta. Dalam memahami hadis ini begini, bahkan ini dalam Sahih Bukhari. Yang pertama, Ibnu Sirin dan Malik bin Anas, Imam Malik itu mengatakan hadis tersebut menunjukkan kebolehannya karena jelas hadisnya. Nah, sementara yang kalangan Abi Hanifah atau mazhab Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah itu tidak membolehkannya karena keumuman dari najis itu adalah haram. Tetapi mereka boleh memperbolehkannya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Jadi mazhab Asy-Syafi'i memperbolehkannya dalam keadaan darurat. Sementara karakter mazhab Malikiyah, mereka
berdalil dengan istishab, kembali ke hukum asal. Kalau hukum asalnya, kalau tidak ada dalil yang melarang, maka pada dasarnya semua itu boleh. Apalagi ada yang memerintahkannya, dalilnya jelas, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengharamkannya katanya. Nah, ini yang najis. Lalu bagaimana makanan yang keluar berbarengan dengan najis tersebut? Contohnya kopi luwak. Nah, kopi luwak ini sudah jadi brand ya, sudah jadi merek. Susah juga menyebutnya. Tetapi ini sudah halal menurut MUI. Tentunya berdasarkan kajian yang mendalam, berdasarkan fatwa MUI. Tapi akan kita jelaskan mengapa hal itu menjadi halal. Nah, mereka mengambil pendapat Al-Malikiyah tadi. Karena berdasarkan Asy-Syafi'i dan Hanafi itu termasuk najis kopi luwak ini. Nah, tetapi kopi luwak ini dijelaskan dalam kitab Al-Majmu'. Kalau hewan itu memakan biji tumbuhan, kemudian dapat dikeluarkan biji tersebut, kalau kondisinya masih utuh, tidak hancur, tidak lembek, masih utuh, masih keras, maka dan dia kalau ditanam dapat tumbuh kembali, maka itu suci. Biji itu suci, tinggal dibersihkan saja, maka dia tetap suci. Karena pada dasarnya luwak itu tidak mencerna itu dia hanya menyeleksi biji-biji kopi yang baik tadi. Konon katanya kalau dimakan luwak itu artinya yang diseleksinya itu adalah yang baik-baik, yang dikeluarkannya itu adalah kualitas yang paling baik. Nah, kalau kita melihat yang habis dikeluarin oleh luwak yang memang jijik, tapi kalau minum kopinya enggak. Kalau udah dikemas dengan sedemikian rupa sudah enggak jijik ya, sudah enggak jijik. Nah, makanya nanti terkait permasalahan jijik atau tidaknya al-khaba'ith ini relatif banyak berselisih pendapat para ulama. Makanan-makanan yang dianggap najis, karena bisa jadi di suatu negara dianggap jijik, di negara lain tidak. Itu contohnya waktu dulu ketika saya di Yordania itu, kami beli ayam, itu saya pernah melihat ceker-ceker ayam itu banyak. Saya bilang itu banyak banget. Saya bilang, saya beli deh itu ceker-ceker itu. Mereka heran, kenapa dibeli? Ternyata itu sampah bagi mereka. Mereka menganggap jijik dan tidak mau memakan jerawan. Di Indonesia jerawan dimakan. Isi-isinya itu dimakan. Ya, perut ikan, perut ayam, perut sapi, semua dimakan. Di Indonesia dikonsumsi. Ya, bahkan sampai bagian yang vitalnya kambing itu dimakan di Indonesia. Bagi mereka ini jijik. Ketika saya mau beli itu mereka heran, saya dikasih satu kresek gede gini. Saya bilang ini buat diapain? Makan ceker segini banyak. Nah, itu pernah. Jadi itu pertama kali saya tahu ternyata mereka tidak memakan, mereka katakan itu khaba'ith, itu menjijikan kata mereka makan itu. Jadi yang masalah jijik-jijik ini relatif ya. Relatif bagi sebagian orang. Kemudian itu tadi karena najis. Ini haram karena memabukkan. Khamar kita tidak bahas lagi, itu udah jelas. Khamar kita tidak bahas. Lalu bagaimana dengan alkohol? Apakah alkohol itu khamar? Nah, alkohol tidak, yang namanya khamar tidak identik dengan alkohol. Karena ada yang tidak mengandung alkohol memabukkan. Dan ternyata saking kreatifnya orang di zaman sekarang, anak di zaman sekarang, lempoks aja bisa memabukkan. Saking kreatifnya. Lalu apapun yang memabukkan itu haram. Ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Atau wa kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Ini hadis sahih. Rawahul Muslim. Setiap yang memabukkan itu haram, apapun. Mabuk dalam pengertian tagtiyatul akal, menutup akal. Ya. Nah, karena kalimat sakar itu, khamar itu maknanya sama dengan sakar, memabukkan. Dalam Al-Quran itu dikatakan para perempuan itu disuruh menutup bihumurihinna wajalabihinna. Khumur, khimar. Khimar itu adalah sesuatu yang menutup. Itu khimar namanya. Khamar itu menutup akal.
Makanya dulu ketika saya datang ke Yordan itu, orang mengatakan saya masuk kelas telat, kemudian dosen saya bilang, "Sekir." Saya baru datang kemudian saya disuruh mabuk sama dia. "Sakir, sakir," kata. Kenapa saya bilang saya disuruh mabuk? "Sakir bab," kata dia. Oh, ternyata sakir itu tutup maknanya. Sakara itu artinya maknanya tutup. Sakir bab, kata dia, tutup pintu. Nah, sakara itu artinya menutup akal. Jadi apapun makanannya, jadi ini kan kategorinya umum. Apapun makanannya, kalau itu dapat menutup akal sehat kalian sehingga orang tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, berbicara atau tutur katanya sudah ngelantur, nah itu yang disebut sakar. Karena berbeda. Ada orang makan durian mabuk. Nah, yang mabuk di sini bukan mabuk menghilangkan akal, ya. Dalam istilah Indonesia misalnya ada mabok, ada mabok, ada mabuk. Sesuatu yang memabukkan yang kita maksud di sini. Jadi tadi alkohol tidak identik dengan khamar. Tetapi adapun pendapat yang mengatakan alkohol itu adalah identik dengan khamar, ya tidak masalah. Salah satunya adalah Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub. Beliau mengatakan namanya alkohol itu khamar dalam disertasi beliau ketika S3. Nah, kemudian berdasarkan Prof. Made Astawan nih, ahli gizi Institut IPB, Institut Pertanian Bogor. Kata dia, setiap buah dan sayuran itu ternyata mengandung etanol yang salah satu unsur dari alkohol. Anggur segar itu diperkirakan mengandung alkohol kira-kira 0,52 mg. Nah, kenapa alkohol tidak dikatakan khamar? Karena menurut mereka alkohol ini tidak ada yang mengkonsumsi secara langsung. Kalau khamar itu dikonsumsi secara langsung. Adapun alkohol ada nggak yang minum secara langsung? Tidak ada, mati yang ada. Nah, ketika minuman dicampur dengan alkohol, baru dia menjadi khamar karena memabukkan. Nah, begitu. Jadi bukan berarti, dan juga ada yang tidak beralkohol dikemas namanya masih sama dengan nama bir, ya ada ya, zero, ya kan, 0% alkohol, non alkohol katanya. Apakah dengan tidak adanya alkohol ini berarti halal? Ternyata fatwa MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang itu, dan MUI menyatakan mereka termasuk yang tidak produk itu termasuk yang tidak cukup syarat untuk disertifikasi berdasarkan namanya, berdasarkan bahan-bahannya, kata MUI. Kayak gitu. Nah, ada juga yang bir 0% itu tadi yang dia tidak haram. Itu pernah ada, cuma udah lama. 1929, namanya bir. Tetapi ternyata dia bukan mengandung alkohol, bukan juga termasuk jenis yang memabukkan, sehingga tidak dikatakan haram. Maka jelas tadi yang memabukkan saja. Apakah semua bahan yang memabukkan itu haram? Tidak. Dulu khamar itu dibuat dari kurma dan anggur, diperas kemudian difermentasi lalu bisa memabukkan. Nah, lalu bagaimana dengan ganja? Kalau ganja itu khususnya untuk orang Aceh, itu mereka terbiasa mengkonsumsinya di sayur, di oseng, itu ganja. Tetapi kalau udah dibakar, dilinting dan sebagainya, itu malah memabukkan. Nah, ulama berbeda pendapat. Yang namanya ganja kalau di sayur selama tidak memabukkan, maka dia tidak haram. Adapun yang mengharamkannya untuk lebih kepada ihtiyatan, agar lebih berhati-hati. Nah, yang mengatakan itu haram karena menurutnya logikanya mereka menggunakan logika yang digunakan untuk menajiskan tubuh anjing. Anjing itu tidak ada dalil spesifik yang mengatakan bahwasanya badannya itu najis, kecuali liurnya. Makanya ulama tidak sepakat. Bahkan ada yang mengatakan halal makan anjing. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, jangan dipotong dulu nanti, karena itu ikhtilaf ya. Tentu ada dalilnya yang lebih kuat. Nanti jangan dipotong-potong nanti itu halal katanya.
Nanti pada ke warung sana, warung BBRW. B2 ya. Nah itu tadi. Jadi logikanya begitu kata mereka, tapi pendapat ini sangat lemah, sangat lemah. Justru logikanya adalah buah kurma dan anggur itu tidak diharamkan sampai sekarang. Diharamkan ketika dia dijus dan difermentasi lalu memabukkan. Begitu juga dengan ganja. Lempok juga sebenarnya nggak haram. Nah haram itu ketika nggak tahu bagaimana caranya itu bisa jadi haram, diapain tuh di lempok situ. Nah itu. Dan kadang kalau kita katakan setiap yang ada alkohol itu haram, kalian perhatikan tidak? Dalam tisu galon itu mengandung alkohol. Nah, bagaimana kita lap dulu bagian leher itu galon, kemudian kita tumpah sehingga dia tercampur dengan air. Kan tercampur dengan alkohol. Nah, pernah pertemuan sebelumnya kita jelaskan bagaimana hukum parfum. Mungkin orang yang entah ini bagian kimia atau apa ya, kita nggak ada kimia ya, adanya biologi dan fisika. Yang namanya zat alkohol itu dia menguap ketika di udara, tidak lama, ya, dia tidak bertahan lama di udara, menguap. Jadi kalau masih ragu untuk melap galon itu, maka diamkan aja beberapa menit, hilang alkoholnya. Begitu kira-kira. Sampai jam berapa? Mungkin 5 menit. Oke. 5 menit pertamanya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, itu tadi nah kemudian yang ketiga. Tadi yang najis sudah, yang memabukkan sudah. Nah, yang diklasifikasikan berdasarkan zatnya tadi ada yang umum. Nah, yang umum yang ketiga ini adalah madarat. Madarat ini bisa macam-macam, ya. Oleh karena itu harus jelas indikator madarat itu dulu. Madarat itu yang seperti apa? Madarat itu harus berdampak langsung. Dan semua orang sepakat bahwasanya itu menimbulkan madarat. Ya, semua orang sepakat bahwasanya menimbulkan madarat. Contohnya racun, makanan kadaluarsa, zat pengawet, ya, itu menimbulkan madarat atau efek samping terhadap tubuh ketika mengkonsumsinya. Kita masuk ke bagian yang hewan, ya, bagian yang hewan. Yang khusus tadi ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang khusus ini adalah ada termasuk dalamnya hewan. Lalu hewan apa saja yang dilarang? Pertama, hewan yang mati terbunuh, ya, atau bangkai. Ya, bangkai ini macam-macam. Bisa dia menjadi bangkai karena terbunuh. Kemudian dia bisa karena mati tercekik, karena terpukul. Terpukul ini maksudnya dia dipukul, bukan terpukul melihat pasangannya selingkuh, tidak. Jadi hewan ini maksudnya dipukul, bukan terpukul dalam perasaan, ya. Kemudian karena jatuh, ya, entah bagaimana, mungkin kucing jatuh atau apa, atau misalnya kambing jatuh dari atap tiba-tiba mati. Nah, itu langsung menjadi bangkai. Kemudian hewan yang mati ditanduk, ya. Misalnya diadu, kemudian ditanduk oleh binatang yang satunya dan dia mati. Kemudian hewan yang mati diterkam, ya. Tetapi kalau yang menerkam ini adalah hewan buruan, maka dia tidak disebut bangkai selama binatang buruan tersebut tidak memakannya. Misalnya kita berburu dengan anjing, ya, anjing itu diperbolehkan untuk digunakan untuk berburu dengan anjing atau serigala. Kemudian dia tangkap kelinci itu oleh anjing itu, tapi dia tidak memakannya. Dia hanya menggigit untuk menikamnya saja agar kelinci itu tidak bergerak. Tapi ternyata gigitan dia menyebabkan mati. Nah, selama dia tidak memakannya maka itu tidak disebut bangkai. Nah, hal ini diperbolehkan. Oleh karena itu di Arab itu banyak orang yang memelihara anjing karena mereka bermadzhab Hanafi. Madzhab Hanafi tidak menajiskan anjing. Yang najis hanya liurnya saja, badannya tidak.
badannya tidak najis, sehingga mereka banyak yang memelihara anjing, khususnya untuk menjaga kambing-kambing mereka. Pernah lihat sound the sheep? Nah, kayak gitu. Saya pertama kali melihat yang ternyata yang di sound the sheep itu benar. Satu anjing itu bisa menjaga ratusan ekor. Saya pernah lihat ada gerombolan sekelompok domba gitu ya, 5 atau 6 domba nggak salah, yang mereka keluar dari kelompoknya, kayaknya ingin membangkang, mau bolos gitu, dari ratusan banyak itu. Kemudian si anjing tinggal kuk, begitu aja balik lagi, mereka seperti paham gitu, balik ke kelompoknya. Nah, inilah kata Allah, ajarkanlah anjing-anjing kalian untuk berburu, dan itu dalam Al-Quran dijelaskan. Baik, mungkin itu saja, nanti akan kita lanjutkan masalah hewan ini. Masih banyak, masih ada 5 selain bangkai ini yang terkait dengan hewan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita kembali bahas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.